Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam nak, silakan masuk. Duduk nak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sebelumnya Bu, maaf mengganggu waktunya. Ya nak, enggak apa-apa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alif kan? Baik Bu. Alhamdulillah. Tadi di kelas belajar apa? Tadi Ibu itu di kelas belajar biologi Bu. Oh, biologi. Ibu Nita ya gurunya? Iya Bu. Oh. Kebetulan Ibu Nita tidak masuk, jadi dia cuma menyuruh untuk kerja tugas yang minggu lalu Bu. Oh iya, Ibu ingat. Ibu Nita memang hari ini tidak ke sekolah karena dia mengikuti pelatihan untuk pengembangan kurikulum. Oh iya Ibu. Ibu rasa Nane ini baru pertama kali ya masuk ruangan BK. Iya Ibu. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Sebelumnya begini Bu, saya mau curhat tapi masih agak ragu Bu untuk cerita. Tidak usah ragu, nah ceritakan saja sama Ibu. Dan insya Allah Ibu akan menjadi konselor profesional yang akan merahasiakan masalah yang dialami oleh Nane. Ibu juga tidak akan menceritakannya kepada guru-guru lain ataupun teman-teman kelas Nane. Baik Ibu, Alhamdulillah kalau begitu. Jadi begini nak, Ibu harap kesediaan Nane untuk menceritakan masalahnya secara aktif supaya kita bisa sama-sama mengetahui apa penyebab dari masalah Nane dan bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Iya Ibu. Oh iya, Ibu hampir lupa. Untuk pelaksanaannya kita jadwalkan terlebih dahulu supaya kegiatan konseling kita ini atau proses konseling kita ini bisa dilaksanakan secara terjadwal. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana kalau proses konselingnya kita lakukan 3 kali pertemuan dengan durasi 45 menit? Untuk Nane bagaimana? Kalau menurut Nay sendiri Bu, kalau untuk waktunya sepertinya Nay bisa. Tapi kalau untuk durasinya Nay tidak bisa karena itu pun saya bisa menemui Ibu di waktu istirahat. Dan itu pun waktunya tidak sampai 45 menit Ibu. Ya, Ibu mengerti nak. Jadi kalau begitu kita mengikut di waktu istirahat saja. Akan tetapi untuk pertemuannya mungkin Ibu bisa tambah menjadi 5 kali pertemuan. Penting juga untuk Nane ketahui kalau proses konselingnya ini Nane sudah bisa mencari solusi dari masalahnya secara mandiri. Proses ini bisa kita akhiri secara lebih cepat. Untuk posisi duduknya sendiri bagaimana? Apakah Nane sudah nyaman atau mau mencari tempat yang lain? Kalau untuk posisi duduknya Ibu, saya sudah nyaman dengan begini. Kalau begitu proses konselingnya bisa kita mulai ya. Iya Ibu. Dalam video yang telah dipraktikkan oleh teman saya, yaitu komunikasi antara konselor dengan konselin dengan adanya keterampilan attending dalam video kali ini. Nah, dapat saya nilai di mana dalam membangun komunikasi, yaitu menunjukkan rasa empati antara konselor dan konselin itu sudah ada dalam video kali ini. Dan juga menghormati konselin. Nah, konselor dalam video yang telah ditampilkan oleh teman saya sudah memberikan rasa hormat di mana saat konselor membuka ataupun mengizinkan konselin masuk ke dalam ruangan dengan sangat baik. Dan juga menyampaikan kata-kata dan penilaian yang sangat baik di mana konselor dan juga konselin juga menyampaikan dengan kata-kata yang mudah dipahami antara satu dengan yang lainnya. Dan juga penyampaian tujuan konselin, di mana konselin menyampaikan tujuan yang ingin dia sampaikan kepada konselor di saat melakukan konseling. Dan juga menunjukkan kebutuhan konseling secara konkret, di mana dapat kita pahami bahwa apa tujuan pertama konselin datang kepada konselor saat itu. Posisi duduk antara konselor dengan konselin juga merupakan posisi duduk yang santai, di mana konselin dapat juga berbicara dengan santai dengan konselor. Mengatur kecondongan duduk, di mana konselor juga mengatur posisi duduk, di mana membuat konselin tidak merasa tegang ataupun merasa khawatir. Tapi adapun dalam kontak mata, di mana saya perhatikan bahwa kontak mata antara konselin terhadap konselor itu tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena saya perhatikan bahwa konselin itu tidak
selalu memandang konselor, tapi pandangan kontak mata konselor kepada konselin itu sudah sangat bagus, di mana konselor selalu menatap konselin dengan sangat serius dan juga menghormati apa yang dibicarakan oleh konselin itu sendiri. Pengaturan gerakan tangan, di mana dapat kita ketahui dalam posisi dalam video tersebut banyak gerakan tangan yang dilakukan oleh konselor maupun konselin. Melakukan sentuhan fisik ataupun sebagainya seperti memegang tangan ataupun bahu. Dalam video yang telah dibuatkan teman saya tidak menunjukkan bahwa adanya sentuhan tangan ataupun sentuhan pada bahu saat video itu berlangsung. Dalam keterampilan mengamati, dalam video yang telah teman saya buat dapat kita lihat bahwa dengan adanya menunjukkan pemahaman terhadap gerak tubuh konselin, di mana kita ketahui bahwa konselin ini pertama kali untuk menemui konselor, jadi dia masih merasa tegang karena pertama kali bertemu dan juga merasa bahwa dirinya masih kurang nyaman dengan adanya konselor saat itu. Dan juga ekspresi wajah masih belum bagus untuk konselin, tapi untuk konselor itu sudah sangat bagus. Dalam keterampilan mendengarkan, di mana dapat kita ketahui dalam video yang telah dibuat oleh teman saya, di mana konselor itu juga mendengarkan dengan seksama apa yang diucapkan oleh konselin dengan sangat baik, dengan fokus dan juga tenang setelah apapun yang dibilang oleh konseling untuk mencari informasi. Dan juga begitu pula antara konselin saat mendengarkan konselor dengan sangat baik dan juga cermat apapun saran-saran yang diberikan oleh konselor. Dan juga fokus terhadap peristiwa yang dialami konselin. Nah, konselor juga sangat fokus atas apapun yang diucapkan oleh konseling dan juga peristiwa apa yang telah terjadi pada konselin itu sendiri. Memperhatikan konselin saat berbicara. Nah, saat video ini dibuat, di mana kita ketahui bahwa konselor itu sendiri sangat memperhatikan apapun yang dibicarakan oleh konselin untuk mencari apapun penyebab dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan saat menjalankan proses konseling.